Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrudin Safar, SPD, MPD, Kepala SMP Muhammadiyah Lakjoa. Hadirnya Taman Literasi dan Numerasi SMP Muhammadiyah Lakjoa merupakan salah satu inovasi sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan edukatif. Taman Literasi dan Numerasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca, tetapi juga menjadi ruang bagi murid untuk belajar, berdiskusi, berkreasi, dan mengembangkan kemampuan berpikir. Olehnya itu, bagaimana pemanfaatan Taman Literasi dan Numerasi ini? Mari kita saksikan bersama. Dalam pelaksanaan Taman Literasi Numerasi melibatkan guru dan murid secara aktif. Murid dilibatkan dalam penataan, menjaga kebersihan, merawat fasilitas, serta membuat berbagai karya literasi dan numerasi. Guru berperan sebagai pendamping dan fasilitator yang mengarahkan murid agar taman dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pemanfaatan taman dalam pembelajaran dapat dilakukan secara sederhana. Misalnya murid membaca buku, kemudian menceritakan kembali isi bacaan, membuat kesimpulan, berdiskusi atau menuliskan pendapat. Untuk numerasi, murid dapat melakukan permainan berhitung, mengukur benda di sekitar taman, membaca data, membuat pola, hingga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga dapat dilakukan di lingkungan yang lebih terbuka dan menyenangkan. Ada beberapa media, literasi, dan numerasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan murid dalam pembelajaran. Yang pertama, ular tangga literasi dan numerasi, yang merupakan permainan edukatif yang dirancang untuk membuat kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan, interaktif, dan tidak membosankan. 1. Hitunglah hasil dari 12 tambah 3 tambah 7 kali 2. 29. Oke. Permainan ini menggabungkan konsep permainan ular tangga dengan pertanyaan literasi dan numerasi yang sesuai untuk siswa SMP. Setiap pemain melempar dadu dan menjalankan pion sesuai jumlah mata dadu. Pada kotak tertentu, pemain akan mendapatkan tantangan atau pertanyaan literasi dan numerasi. Tujuan permainan: meningkatkan kemampuan membaca dan memahami informasi, melatih kemampuan berhitung dan memecahkan masalah, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Yang kedua, ada permainan lompat tangga. Permainan lompat tangga adalah permainan edukatif menggunakan kotak-kotak angka yang dibuat di lantai. Siswa melompat dari satu kotak ke kotak berikutnya sambil menyelesaikan tantangan pendidikan agama Islam. Permainan ini menggabungkan aktivitas fisik, berpikir cepat, membaca, dan berhitung sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga, pemanfaatan dinding numerasi sebagai media pembelajaran kolaboratif. Dinding numerasi merupakan media pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa memahami konsep matematika dan fisika melalui tampilan visual, aktivitas praktik, permainan, dan tantangan. Tentukan keliling dari persegi panjang dengan panjang sisinya 4 dan lebarnya adalah 5 cm. Siapa yang bisa? Ya, silakan Murafiqah. Keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar sama dengan 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. 2 kali 4 sama dengan 8, 2 kali 5 sama dengan 10. 8 kali 10 adalah 14. Dinding ini menguat materi bangun datar, bangun ruang, perkalian, pecahan sudut, serta konsep dasar fisika. Pemanfaatannya melibatkan kolaboratif antar guru dan siswa, sehingga siswa tidak hanya membaca informasi, tetapi juga mengamati, mencoba, berdiskusi, menghitung, mengukur, dan mempresentasikan hasilnya. Yang keempat, permainan mamacang. Mamacang merupakan permainan yang melatih murid untuk menyusun strategi yang baik agar dapat menang dalam permainan. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang.
Bagi pemain yang paling pertama menyusun 3 batu secara horizontal, vertikal, baik miring kanan atau miring kiri, maka itulah pemenangnya. Yang kelima, permainan lompat lontara bugis dengan kartu. Lompat lontara bugis merupakan permainan edukatif yang mengadaptasi konsep permainan lompat lingkaran dengan memasukkan unsur budaya lokal Bugis dan literasi. Pemain mengambil satu kartu secara bergantian, kemudian menyelesaikan tantangan pada kartu kelompok, dan yang tercepat menebak kata maka itulah pemenangnya. Yang keenam, pojok baca. Pojok baca merupakan ruang literasi sederhana, nyaman, dan menarik yang disediakan di lingkungan sekolah sebagai tempat siswa membaca, berdiskusi, berbagi informasi, dan mengembangkan minat baca. Yang ketujuh, ada zona ngobrol pintar. Zona ngobrol pintar merupakan ruang belajar terbuka di taman yang dirancang sebagai tempat guru dan siswa berinteraksi, berdiskusi, bertukar ide, dan belajar dalam suasana santai dan menyenangkan. Di zona ngobrol pintar, guru dapat mengajak siswa melakukan diskusi ringan, tanya jawab, refleksi pembelajaran, berbagi pengalaman, membaca bersama, menyelesaikan masalah, maupun memberikan pendampingan belajar. Selanjutnya, ada pemanfaatan dinding numerasi untuk materi pesawat sederhana. Dinding numerasi pesawat sederhana dimanfaatkan sebagai media pembelajaran interaktif untuk membantu siswa memahami konsep pesawat sederhana melalui gambar, rumus, contoh benda di lingkungan sekitar, serta aktivitas pengukuran dan perhitungan. Guru dan siswa berkolaborasi dalam mengamati, mencoba, menghitung, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil pembelajaran. Harapannya, keberadaan Taman Literasi dan Numerasi SMP Muhammadiyah Lajua dapat membangun budaya membaca, meningkatkan kemampuan numerasi, menumbuhkan kreativitas, serta membuat murid lebih aktif dan percaya diri dalam belajar. Taman ini pada akhirnya bukan hanya menjadi tempat yang indah, tetapi menjadi ruang belajar bersama yang hidup, kreatif, dan bermanfaat bagi seluruh warga sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.